Lah orang nggak tahu tesnya bakal kayak gimana kan. Halo semuanya, saya ngelamar jadi perangkat desa dengan status pegawai tetap. Saya ngelamar di sini tuh gak sengaja banget. Di sini ada lowongan buat dua posisi. Yang pertama itu di kasih umum dan kasih kesejahteraan. Dan untuk pendaftarannya itu hari ini terakhir banget katanya. Kayak gak lama mikir apapun, jadi langsung daftar ke bagian SDM, ngambil form isian, terus ngumpulin berkas-berkas, dan berkas untuk pendaftaran perangkat desa ini lebih banyak daripada kayak mau daftar CPNS, surat dari pengadilan, ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir, legalisir KTP sama KK harus ke dinas sipil di kabupaten, terus surat pernyataan sampai berbelas-belas, dan itu harus bermaterai 9 biji. Itu dari beli materai 10.000 aja udah 90.000, belum ke pengadilan buat bikin surat bebas hak pilih, tidak pernah dipenjara, itu bayar lagi. Jadi dana buat daftar doang sebagai perangkat desa itu hampir ratus-ratus ribu. Pemberkasan saya beres, dan untuk tesnya sendiri itu langsung di desa diawasi oleh orang-orang SDM dari kabupaten. Itu satu hari tank dari pagi sampai maghrib, dan hasilnya langsung diumumin juga. Kalian mau tahu step-step seleksinya kayak gimana? Itu ada empat tahap seleksi hanya untuk jadi perangkat desa. Oke, yang pertama tes tulis. Tes tulis ini pilihan ganda soal 50. Kemudian tes komputer. Ini sesuai jabatan. Kalau kasih umum, tes komputernya Microsoft Word. Kalau untuk kasih kesejahteraan, tesnya Excel. Terus interview. Setelah interview ada pidato. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu tes tulis. By the way, saya lamar sebagai kasih kesejahteraan. Kasih kesejahteraan itu apa? Jadi job desk dari posisi ini dia yang handle anggaran APBN desa, operasional desa, pokoknya tentang proposal pencairan pembangunan sedesa di handle sama kasih kesejahteraan. Di tes tulis semuanya dari 1 sampai 50 tentang kewarganegaraan, tentang Indonesia, tentang sejarah, tentang budaya juga, dan tidak lupa tentang uh, wilayah kita, kabupaten atau kota kita sendiri. Setelah tes tulis itu ada tes komputer. Maksudnya tes komputer. Saya kasih kesejahteraan berarti saya dapat tesnya Excel. Oke, Excel bisa handle lah soal rumus-rumus. If, VLOOKUP, HLOOKUP, ataupun pivot table pun saya bisa. Tapi setelah saya dapat soal, wah, ini soalnya cuma 2 lembar, dan yang pertama itu petunjuk pengerjaan soal, yang kedua itu langsung ke soalnya. Kita dikasih gambar rancangan jalan, beton jalan yang sudah diketahui panjang lebar, kemudian bahan-bahannya. Nah, untuk soalnya kita disuruh bikin anggaran dari gambar tersebut. Ini nggak diketahui kalau misalkan harga pasir itu berapa, harga batunya itu berapa per kubiknya berapa. Ini nggak, cuma ada gambar ukuran meter tinggi lebarnya doang. Ini tes Excel atau kita ngitung bangun ruang gitu. Sebenarnya nggak sejurusan ya sama ini. Kalau ngitung anggaran harus ada diketahui, misalkan pasir 1 kubik itu berapa harganya, kemudian semen 1 sak berapa, ini nggak ada. Jadi istilahnya kita ngira-ngira anggarannya bakal gimana kalau si rancangannya segini gitu. Ini benar-benar buta banget. Ini disuruh tes Excel tapi kita ngitung proyek. Jadi mana saya tahu, mana aing tahu. Ini benar-benar nol banget. Di tes itu saya cuma bikin bagan doang. Anggaran, nomor uraian barangnya udah kosong.
Lah orang nggak tahu tesnya bakal kayak gimana kan. Di siang hari setelah duhur, setelah istirahat, kita interview. Macam-macam interviewnya. Dan ternyata interviewnya itu 3 kali cuy. 3 kali. Saya sebenarnya udah masuk ke satu ruangan. Terus si bapak itu ngomong, eh adek nanti setelah dari sini ke ruangan sana sama ruangan sebelah bapak. Pak jadi harus 3 kali ya pak? Iya karena kan setiap orang beda pertanyaannya. Waduh itu benar-benar kayak. Nah yang terakhir itu tes pidato. Kita mau jadi perangkat desa atau mau jadi kepala wilayah kampung ini? Soalnya tahun-tahun kemarin ya yang udah jadi pegawai di desa itu gak ada pidato. Baru tahun ini ada pidatonya gitu. Nah untuk pidato ini kita materinya itu dadakan. Jadi sebelum naik ke podium itu kita ngambil kertas, diacak, ambil, terus dibaca materinya apa, terus kita naik ke podium langsung bicara depan umum. Di sana ada kepala desa, ada perangkat desa, ada panitia dari kabupaten, dari lokal juga, banyak banget orang, lumayan lah. Ternyata nggak saya saja, tapi hampir semua orang nervous, gugup, nggak pede karena emang belum pada terbiasa. Hampir setiap kandidat itu disorakin, tapi nggak yang menjatuhkan banget, cuma kayak ditepukin terus dibecandain. Itu seleksi terngakak sebenarnya, terkocak. Saya beda tuh gak sampai 2 menit, cuma semenit doang. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kemudian sambutan. Untuk materinya doang itu gak sampai semenit, gak sampai setengah menit malah. Terus langsung demikian, terima kasih atas perhatiannya. Dah, salam. Di saat dari pagi jenuh sampai ke sore, terus di pidato ini enak banget ketawain orang. Tapi kita diketawain juga. Gak lama kemudian diumumin, tapi gak lolos, saya gak lolos. Yang lolos itu 2, yang satu itu anak mantan kepala desa tahun kemarinnya, yang satu itu anak dari keluarga yang suka ngurus museum kecil di Panjalu, jadi mereka keturunan raden-raden gitulah, dan umur mereka pun 30 ke atas, jadi ya udahlah, yang tua dulu. Tapi saya gak tahu apa ada tersirat sesuatu, tersirat seorang atau tersirat kisi-kisi, I don't know. Paling segitu aja, thank you for watching.